Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pertemuan atau perkuliahan yang ketiga. Jadi yang kita bahas di sini adalah potensi dan peran budidaya air tawar. Ekologi air tawar sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Air tawar sendiri penting karena merupakan sumber air rumah tangga dan industri yang murah. Komponen air tawar merupakan daur hidrologis dan ekosistem air tawar merupakan sistem pembuangan yang sangat mudah. Selain air tawar yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya perairan air tawar. Jadi semua organisme air tawar bisa dimanfaatkan atau dibudidayakan di air tersebut. Tipe air tawar sendiri ada dua. Yang pertama itu air tergenang atau lentik, asal kata dari lenis atau tenang. Contohnya seperti danau, kolam, dan rawa. Nah, ketiga peranan air tawar ini atau tempat air tawar ini bisa dipakai kegiatan untuk budidaya ikan air tawar. Contohnya seperti di gambar, yakni keramba jaring apung air tawar ini dia budidayakan organisme air tawar, contohnya ikan nila, ikan lele, ikan gurame, ikan patin dan sebagainya. Jadi masyarakat memanfaatkan kondisi danau yang cukup luas dengan kegiatan budidaya. Jadi mereka cukup menyiapkan wadah atau tempat untuk budidaya. Sedangkan lokasinya yaitu di daerah danau, kolam, maupun rawa. Nah, biasanya kalau untuk daerah yang cukup luas atau danau itu banyak dimanfaatkan. Jadi tergantung dari lokasi tempat ataupun danau itu sendiri luasnya seperti apa. Kalau rawa kayaknya tidak mungkin kalau kita melakukan kegiatan budidaya menggunakan karamba. Paling kita bisa pakai dengan menyiapkan daring-daring dengan ukuran segi 4 dengan kedalaman tertentu, karena biasanya rawa itu tidak terlalu dalam, jadi kita cukup melakukan daring. Nah, kalau pada umumnya yang dilakukan karamba itu adalah di danau ataupun waduk yang ukurannya cukup besar. Yang kedua itu air mengalir, berasal dari kata lotus atau tercuci, contohnya mata air, aliran sungai, dan selokan. Nah, jadi kegiatan budidaya di kondisi air mengalir ini biasanya itu dilakukan di daerah-daerah sungai, selokan. Contoh yang mungkin kalian lihat di selokan Kodim Sinjai, kalau kalian perhatikan ada di situ selokannya, mereka manfaatkan untuk memelihara ikan nila dan ikan lele. Jadi kalau kalian perhatikan, kalian lihat dia itu pihak Kodim mereka memanfaatkan kondisi tersebut untuk kegiatan memelihara organisme perairan tawar. Nah, perbedaan antara air tergenang dan air mengalir diantaranya adanya arus, pertukaran antara air dan dengan dasar lebih intensif karena adanya arus. Pada air mengalir, kadar oksigen lebih tinggi dibanding air tenang. Jadi kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena air yang ada di lokasi tersebut, di sungai itu terus bergerak karena adanya arus tersebut, sehingga suplai oksigen di perairan itu atau di sungai itu dia tinggi karena oksigen tercipta karena adanya aliran air. Beda dengan air tergenang, kurangnya pergerakan air, kurangnya pergerakan air, sehingga
mengurangi atau konsumsi oksigen di perairan itu kurang. Pencampuran suhu dan kandungan zat lebih merata. Jadi ini kondisi ataupun suhu dan zat yang dimaksud di sini adalah zat ataupun kandungan kualitas air di perairan tersebut itu lebih merata. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang dan tumbuhan biji. Contohnya seperti eceng gondok, pohon teratai, kangkung, dan tanaman liar airnya. Hampir semua film hewan terdapat dalam air tawar. Organisme yang hidup di air tawar pada umumnya telah beradaptasi. Jadi semua film hewan atau dari golongan hewan yang hidup di perairan tawar, yang taraf hidupnya di daerah air tawar, dia bisa hidup di perairan tawar, dan yang memiliki nilai ekonomi bisa dimanfaatkan atau dibudidayakan di air tawar tersebut. Adaptasi organisme. Adaptasi tumbuhan di air tawar biasanya bersel satu dan dinding selnya kuat seperti beberapa alga biru dan alga hijau. Air masuk ke dalam sel hingga maksimum dan akan berhenti sendiri. Tumbuhan tingkat tinggi seperti teratai Nymphaea gigantea mempunyai akar jangkar atau akar sulur. Hewan dan tumbuhan rendah hidup di habitat air. Tekanan osmosisnya sama dengan tekanan osmosis lingkungan atau isotonis. Selanjutnya, adaptasi hewan. Ekosistem air tawar dihuni oleh nekton. Nekton merupakan hewan yang bergerak aktif dengan menggunakan otot yang kuat. Hewan tingkat tinggi yang hidup di ekosistem air tawar misalnya ikan. Dalam mengatasi perbedaan tekanan osmosis, melakukan osmoregulasi atau pemeliharaan keseimbangan air dalam tubuhnya melalui sistem ekskresi, insang, dan pencernaan. Untuk potensi sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Sinonim kata potensi adalah daya, energi, kapasitas, kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan. Sehingga dapat dijelaskan dalam kegiatan budidaya perairan sebagai kemampuan untuk dikembangkan menjadi suatu usaha budidaya. Dilihat dari arti potensi itu sendiri, yaitu sesuatu yang bisa dikembangkan. Nah, kita lihat beberapa organisme perairan tawar seperti ikan nila, ikan lele, ikan patin, gurame, dan sebagainya. Ini memiliki potensi untuk dibudidayakan atau dikembangbiakan. Lokasinya pun mulai dari pegunungan sampai pesisir bisa dimanfaatkan. Umpama kita di daerah pesisir kurang air tawar ataupun daerah airnya asin, ya kita bisa memanfaatkan atau kita bisa membuat kolam-kolam terpal dengan ukuran sesuaikan dengan lahan yang ada di perkarangan rumah kita. Beda di daerah pegunungan sudah pasti suplai airnya lancar dikarenakan di daerah pegunungan dan dekat dengan mata air. Nah, jadi semua organisme perairan tawar ini bisa kita kembangkan baik skala rumah tangga ataupun skala industri. Kalau skala rumah tangga kita bisa memanfaatkan perkarangan yang ada di sekitar rumah kita. Kita bisa pakai kolam terpal ataupun kita bisa membuat kolam-kolam permanen dengan ukuran yang cukup, yang sesuai dengan lahan yang ada. Skala industri, ya kita bisa membuat kolam permanen, yaitu kolam beton dengan ukuran yang
kita inginkan berapa kali berapa dengan jumlah yang cukup banyak, dan kita bisa melakukan kegiatan budidaya secara kontinu setiap bulan atau bahkan setiap tahun. Jadi selalu berproduksi. Jadi itu potensi apa sih yang bisa dikembangkan di budidaya air tawar sendiri itu. Kalau dilihat dari potensi sumber daya alam, Indonesia itu mendukung pengembangan dan kelestarian sumber daya perikanan yang sangat banyak. Potensi sumber daya alam tersebut ada di seluruh pelosok Nusantara. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 13.000 pulau dengan panjang pantai kurang lebih 81.000 km. Nah, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki luas laut kurang lebih 5,8 juta km. Nah, sedangkan potensi aquaculture sendiri atau budidaya air tawar dengan sistem kolam tanah, keramba, dan KCA mencapai kurang lebih 832.157 hektar. Nah, ini potensi budidaya di perairan tawar. Baik menggunakan kolam tanah, keramba, ataupun kolam-kolam terpal yang mungkin kalian dengar juga saat ini, yaitu budidaya kolam terpal dengan sistem bioflok. Jadi wadahnya pakai kolam terpal yang dikelilingi dengan kain dengan kawat baja. Nah, itu untuk sebagai rangkanya supaya terpal ini dia lebih kuat dan kokoh. Nah, mungkin saya yakin kalian sudah mendengar itu kegiatan budidaya menggunakan sistem bioflok. Nah, ini salah satu potensi dari perairan tawar itu sendiri, baik di kolam tanah, keramba, dan keramba jaring apung mencapai 832.157 hektar. Jadi untuk kegiatan budidaya air tawar ini sangat terbuka lebar. Jadi semua orang atau masyarakat bisa memanfaatkan dengan adanya potensi seperti ini, terutama di daerah pegunungan karena suplai air sangat terjamin. Dari sisi produksi pada tahun 2011, produksi perikanan nasional mencapai 12,39 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, produksi perikanan tangkap sebanyak 5,41 juta ton. Untuk perikanan budidaya ada 6,98 juta ton. Dari total produksi perikanan budidaya, jumlah budidaya ikan dalam kolam air tawar menyumbang angka 1,1 juta ton. Sisanya adalah budidaya tambak, air payau, dan budidaya air laut. Budidaya dalam keramba dan budidaya jaring apung. Kenaikan produksi budidaya ikan di perairan tawar cukup pesat, yaitu sekitar 11% setiap tahun. Hal ini menunjukkan ada gairah besar di masyarakat untuk mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar. Tentunya pertumbuhan produksi ini mengacu pada permintaan pasar yang cukup meningkat. Lebih dari 70% produksi ikan air tawar diserap oleh pasar dalam negeri. Pulau Jawa menjadi penyerap terbesar meningkatnya jumlah penduduknya yang padat. Apabila dilihat dari potensinya, kebutuhan untuk Pulau Jawa pada saat masih akan terus berkembang, mengingat konsumsi per kapita ikan di Jawa masih di bawah konsumsi per kapita di luar Jawa. Nah, dilihat dari statistik ini, kondisi perikanan budidaya air tawar setiap tahun mengalami peningkatan dikarenakan permintaan konsumsi atau konsumen dalam bentuk air tawar itu cukup meningkat.
Mungkin nanti bisa dikembangkan abon ikan lele ataupun abon ikan nila, karena ini salah satu juga peluang usaha yang bisa dikembangkan. Kalau abon ikan cakalang, ikan air laut mungkin sudah ada dari dulu, kalian mungkin juga sudah bisa mendengarnya, bahkan di sentra industri di sini juga yang di Kabupaten Sinjai mereka menggunakan ikan tuna tersebut. Kenapa? Karena suplai atau stoknya hampir setiap hari ada. Nah, kalau kita ingin membuat atau memproduksi olahan atau produk-produk air tawar, nah contohnya abon. Kalau kita mau memproduksi abon, maka yang perlu, faktor utama yang perlu kita pertimbangkan adalah pasar. Satu, pasarnya seperti apa. Yang kedua adalah supply ikan itu sendiri seperti apa. Jadi antara pasar, konsumen, dan juga supply ikan harus memadai supaya kegiatan pengolahan kita ini dari ikan menjadi abon ikan air tawar, abon ikan lele atau ikan nila itu tetap berkelanjutan atau kontinu setiap tahun ataupun setiap hari itu ada. Nah, bagaimana supaya suplai dari ikan tersebut ada? Nah, kita bisa memanfaatkan itu kembali. Kita kembali ke budidayanya. Jadi kita mulai kegiatan pemeliharaan budidaya. Nah, kita bisa memanfaatkan, mengajak tetangga-tetangga untuk melakukan kegiatan yuk budidaya, nanti ikannya saya beli, saya buatkan abon, saya buat abon dan saya jual. Nah, bisa kita seperti itu. Jadi air tawar juga memiliki potensi selain dari air laut tadi yang dipakai untuk abon. Nah, mungkin selain dari abon kan bisa juga bikin olahan-olahan lain yang sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi apa sih yang konsumen butuhkan di masa ini? Kalau selain dari abon mereka membutuhkan contoh otak-otak ikan. Nah, bagaimana kita membuat olahan seperti itu? Nah, kembali ke lagi budidaya, harus stok atau suplai dari ikan air tawar itu harus cukup. Secara umum, dari peranan budidaya perairan bukan saja untuk mendapatkan keuntungan usaha, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pangan, perbaiki stok, dan produksi ikan hias, rekreasi, produksi bahan industri, dan bahan ikan umpan dan daur ulang organik. Nah, selain dari untuk mendapatkan keuntungan dari peran kegiatan itu, kegiatan budidaya juga memiliki peran seperti memenuhi kebutuhan pangan. Ya sudah saya jelaskan tadi, apalagi kita membutuhkan protein yang selain dari daging sapi, daging ayam, kita juga membutuhkan dari daging ikan. Nah, ketika stok ikan kurang, maka itulah kita gunanya adanya budidaya itu untuk memenuhi pangan, memperbaiki stok di alam. Nah, ketika ikan secara terus-menerus ditangkap, otomatis akan mempengaruhi hasil penangkapan beberapa tahun kemudian, karena setiap dia mau dia selalu berkurang ataupun tidak bisa tumbuh. Nah, contoh sedikit saja, ikan bandeng itu asalnya dari laut. Cuma untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kalau hanya mengandalkan dari laut itu tidak cukup. Makanya
dilakukanlah kegiatan budidaya atau pengembangan ikan bandeng di perairan Payau atau di tambak seperti itu. Nah, untuk produksi bahan industri, nah sudah saya jelaskan tadi, ketika konsumen ini membutuhkan olahan-olahan dari ikan, olahan-olahan ikan, nah disitulah kegiatan budidaya bisa memanfaatkan, bisa mencari peluang di situ. Kita menyediakan bahan dan industri mengolah, merubahnya menjadi olahan baru, varian baru. Nah, disitulah fungsi dari salah satu peran dari kegiatan budidaya itu. Bahan ikan umpan dan daur ulang organik. Nah, dari limbah industri tadi bisa dimanfaatkan menjadi tepung. Nah, tepung bisa diolah menjadi bahan pakan untuk ikan. Bisa juga limbah yang lain bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan, bisa dibuat kompos dan sebagainya. Jadi hasilnya nanti bisa dikembalikan ke kita yang melakukan kegiatan. Sedikit juga saya jelaskan, daging ikan merupakan sumber protein hewani dan makanan sehat yang sangat dibutuhkan manusia. Selain produk peternakan daging sapi, daging ayam, dan telur, komposisi kimia ikan terdiri dari air 66-84%, protein 15-20%, lemak 0,1-22%, mineral 0,8-2%. Sedangkan kandungan protein ikan yakni ikan basah segar kurang lebih 17%, ikan asin 40%, dan ikan kering 60%. Kegunaan bagi tubuh manusia adalah kelancaran metabolisme, mendukung pertumbuhan tubuh, meningkatkan kecerdasan otak, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengganti sel. Nah, jadi garis secara umum, ikan ini memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, dan manusia juga untuk memenuhi kebutuhan pokok protein hewani dalam tubuh manusia. Jadi secara umum potensi perikanan air tawar ini atau budidaya air tawar ini memiliki peluang yang sangat luas. Jadi salah satu yang perlu kita laksanakan kalau ada niat untuk melakukan kegiatan budidaya, silakan membuat kegiatan budidaya. Jangan dulu pikir konsumsinya bagaimana. Yang penting kalian fokus dulu proses-proses kegiatan budidaya itu seperti apa, kalian pahamnya, yang kalian pahami itu seperti apa. Jadi kalian godok dulu diri tak seperti itu, kalian pahami mulai dari persiapan sampainya pasca panen seperti apa. Nanti carilah orang sekitar rumah ataupun di rumah sendiri, lebih untuk air tawar mereka lebih menyukai ikan apa, ikan nila kah, ikan lele. Nah, mulai dari situ kalian, contoh kalau sekitar rumah itu memiliki ikan nila, cobalah kalian melakukan kegiatan budidaya ikan nila. Nah, nanti ketika sudah berkembang atau sudah besar, coba pasarkan di keluarga, pasarkan di tetangga-tetangga. Nah, ketika mereka menyukai daging tersebut, itu merupakan peluang yang bisa kalian pakai, yang bisa kalian kembangkan. Karena untuk ikan lele, ikan nila sama ikan mujair itu dagingnya, tekstur dagingnya tidak terlalu beda jauh, beda tipis. Jadi mungkin itu pertemuan kita, pertemuan ketiga yang membahas tentang peran budidaya